Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas geografi. Hari ini Ustazah akan menjelaskan bab baru yaitu pengetahuan dasar pemetaan. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar peta. Nah, kalian kemarin sudah mendownload ya modul pengetahuan dasar pemetaan. Nah, di sini Ustazah nanti akan menjelaskan berdasarkan modul tersebut. Yang bagi yang belum mendownload, silahkan di-download dulu materinya dan kita akan belajar bersama-sama dari modul tersebut. Tujuan pembelajaran dari KD ini atau kompetensi dasarnya. Yang pertama ada 4 ya nanti tujuan pembelajarannya. Yang pertama menyebutkan pengertian peta, kemudian kedua menjabarkan komponen peta, yang ketiga menjelaskan fungsi peta, yang keempat mengidentifikasi tujuan pembuatan peta. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama kita ke pengertian peta dulu ya. Ini berdasarkan International Cartographic Association. Peta itu adalah gambaran atau representasi permukaan bumi yang digambar dengan bidang datar melalui proyeksi ya. Kemudian menggunakan skala ya, karena permukaan bumi itu kan luas, digambarkan dalam bidang datar yang dia pasti punya ukuran tersendiri sehingga memerlukan skala. Nah, skala itu apa? Kita nanti bahas di komponen peta. Untuk komponen peta, Ustazah menggunakan peta RBI. Seperti ini petanya. Peta RBI itu artinya peta rupa bumi Indonesia. Ini peta yang dikeluarkan oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Dulu namanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Sekarang ganti nama ya. Jadi BIG. Nah, peta RB ini biasanya ini peta standar ya dan digunakan di berbagai macam instansi untuk membuat peta-peta tematik yang baru. Kalian bisa download free, nanti silakan kunjungi laman websitenya BIG dan bisa download peta mana yang kalian inginkan. Untuk komponen yang pertama ini adalah judul. Nah, kita lihat dulu judulnya di mana. Nah, judul biasanya ditulis di pojok kanan atas dan dia menggunakan huruf yang paling besar, huruf tegak, kapital, dan dia ukurannya lebih besar, ukuran hurufnya lebih besar daripada huruf yang lain ya. Ini contohnya, Peta Rupa Bumi Indonesia lembar 1209-1416 Cikeretek. Ini daerah wilayah Kabupaten Bogor ya. Jadi ini judulnya. Kemudian komponen yang kedua adalah garis tepi. Seperti ini ya. Ini adalah garis tepi. Garis tepi itu nanti akan memisahkan antara muka peta dengan bagian informasi. Jadi ini muka peta atau peta yang digambarkan dan ini adalah bagian dari informasi dari peta yang digambarkan. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah arah utara atau orientasi. Ini biasanya lokasinya ada di pojok bawah. Nah, ini ada 3 ya arah utaranya, yaitu utara sebenarnya, utara grid, dan utara magnetik. Gitu ya. Ada 3, kalau di peta RBI utaranya ada 3. Kemudian selanjutnya adalah skala. Ya, skala, kalau kita lihat ini ya, skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik ya, perbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ada 2 macam skala, yaitu skala numerik atau skala angka 1/10.000. Jadi di peta ini skalanya 1/10.000 dan ini yang di bawah yang ada garisnya ini adalah skala garis atau skala grafik ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, skala yang ketiga ini adalah skala kalimat atau verbal, tapi ini biasanya jarang digunakan. Kemudian komponen yang kelima adalah insert peta. Kita lihat dulu, insert petanya di sini tuh biasanya di bawah judul. Nah, insertnya itu di sini. Nah, kira-kira daerah yang dipetakan di sini itu lokasinya ada di sebelah sini. Ya, ini ada tandanya kan? Nah, ini adalah insertnya, insert peta. Selanjutnya adalah legenda. Legenda itu yang ini. Legenda itu isinya adalah kumpulan simbol-simbol. Nah, legenda biasanya di peta RB itu lengkap ya. Nah,
Setelah legenda ada simbol ya tadi ya. Jadi komponen legenda dan komponen simbol itu satu kesatuan gitu ya. Legenda isinya simbol-simbol. Nah, simbol itu berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama adalah simbol titik. Nah, kalau di sini simbol titik tuh contohnya ini ada menara, terus kemudian sumber gas alam, jadi bentuknya titik gitu. Terus ada ini kantor, ini kantor pemerintahan ya, kantor gubernur, kantor wali kota. Misalnya ini ada warna hitam, ini bangunan seperti itu. Ada kalau kayak gini, ini kuburan gitu ya. Nanti kalau di sini, misalnya ini ya ada titik warnanya hitam, ini adalah bangunan. Kalau kita lihat di sini simbolnya ini adalah bangunan. Nah, kemudian selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis itu ya bentuknya seperti garis. Contohnya ini misalnya ada warnanya merah, ada garis tengahnya, ini adalah jalan utama. Kemudian garis merah saja, ini adalah jalan lain. Kalau garis merah putus-putus namanya jalan setapak. Kalau seperti ini ya, merah atau hitam, ini adalah jalan tapak. Misalnya kayak gini. Ini jalan setapak. Terus kemudian apalagi nih, kalau kayak gini ada kayak gini, ini namanya jalan kereta api contohnya. Simbol selanjutnya adalah simbol luasan. Luasan itu ya area gitu ya, wilayah atau area. Contohnya di sini misalnya kalau ada yang kotak-kotak seperti ini, yang teratur kotaknya itu adalah sawah, sawah irigasi. Kalau kotak-kotaknya tidak teratur namanya sawah tada hujan. Kebetulan di sini ada dua-duanya ya. Sawah irigasi itu contohnya yang atas ini, dia kotaknya teratur. Kalau yang bawah ini sawah tada hujan, kotaknya tidak teratur. Kemudian yang hijau ini apa? Hijau ini adalah tegal atau ladang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari simbol. Selanjutnya selanjutnya adalah koordinat. Di RPI kita menjumpai 2 koordinat ya. Yang pertama adalah koordinat geografis ini. Yang maaf, yang atas ya. Koordinat geografis. Koordinat geografis itu pakai derajat biasanya. Oh, mana? Oh, nggak kelihatan. Ada di sini ya. Misalnya ini 6 derajat sekian sekian sekian. Ada 2 nanti. 6 derajat biasanya sama berapa gitu di sini. Kemudian yang kedua adalah koordinat UTM, Universal Transverse Mercator. Di sini ada meter utara dan meter timur. Angkanya ratusan ribu dan jutaan. Komponen selanjutnya adalah lettering. Lettering itu huruf ya, yang dituliskan di peta. Jadi hurufnya itu punya aturan. Misalnya kalau nama tempat dia harus huruf tegak kapital seperti ini. Dan kalau dia punya hierarki, misalnya ini kecamatan. Kecamatan itu lebih besar dari desa. Maka tulisan kecamatannya hurufnya, ukuran fontnya itu lebih besar daripada desa. Nah, itu adalah lettering. Terus kemudian kalau dia ada nama sungai, mana ya nama sungai ya? Kayak gini, nanti kalau ditelusur ada nama sungainya, biasanya ditulis dengan huruf miring atau italik dan warnanya biru. Tuh, contohnya. Kemudian selanjutnya adalah warna peta. Warna peta ini kayak tadi ya, ini kan petanya berwarna. Masing-masing dia punya arti tersendiri kayak tadi. Ini hijau itu tegalan, yang seperti ini warnanya sawah tak ada hujan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di peta secara umum itu ada aturan pokoknya. Nanti bisa kalian lihat atau bisa kalian baca di modul. Kemudian selanjutnya adalah sumber data dan pembuatan peta. Nah, biasanya ada di sebelah sini. Nah, peta dicetak, diterbitkan oleh siapa? Ini ya. Ini tulisannya masih Bako Surtanal. Begitu
Kita lanjutkan di video